Bagaimana cara berakting terintimidasi di depan orang-orang terkenal? Nggak perlu akting, saya udah terintimidasi. Nah, kutipan dari Ardit Erwanda ini jujur banget ya. Lucu, tapi sekaligus langsung nusuk ke inti pembahasan kita hari ini. Soal rasa nggak aman, soal tekanan, dan soal lompatan besar seorang seniman ke dunia yang benar-benar baru. Jadi hari ini kita bakal ngulik lebih dalam soal perjalanan komedian Ardit Erwanda waktu dia nekat ngambil peran utama dalam sebuah film drama. Ini kita bongkar berdasarkan obrolan dia yang baru-baru ini super terbuka. Dan percayalah, ini adalah sebuah perjalanan yang isinya pertaruhan besar semua. Oke, biar gampang, kita bakal bedah perjalanan Ardit ini jadi 5 bagian penting. Mulai dari peran yang bisa ngubah total karirnya, terus gimana tekanan keluarga di dunia nyata malah kecermin di filmnya, sampai nanti pertaruhan terbesar di box office yang bakal nentuin segalanya. Yuk, kita mulai? Pertama-tama, kita mulai dari panggungnya dulu ya. Ini tuh bukan sekedar peran baru loh buat Ardit, ini lebih kayak ujian buat identitas dia sebagai seorang seniman. Judul filmnya, Tunggu Aku Sukses Nanti. Dan ini bukan sembarang film ya, ini rilisnya pas liburan besar, tanggal 18 Maret 2026. Artinya, ini film prime time. Semua mata bakal tertuju ke dia, karena ini pertama kalinya Ardit jadi satu-satunya pemeran utama. Bebannya jelas berat banget. Nah, yang menarik nih, buat ngerti tekanan yang dihadapi Ardit di dunia nyata, kita justru harus lihat ke dalam cerita filmnya sendiri. Alur ceritanya tuh kayak cermin dari perjuangan pribadi dia. Jadi, di pusat ceritanya tuh ada karakter namanya Arga. Dia ini cowok yang terus-terusan ngerasa kecil setiap kali kumpul keluarga, karena orang tuanya selalu dipandang rendah sama kerabat lain yang lebih kaya. Perasaan dianggap remeh ini tuh udah mendarah daging bahkan di rumah sendiri. Keluarganya kan nggak bisa nyumbang duit, ya udah jadi nyumbangnya tenaga. Merekalah yang selalu kebagian tugas cuci piring, disuruh ke warung, ya pokoknya tugas-tugas kecil gitu. Tekanan ini nggak berhenti di rumah, tapi lanjut terus ke tempat kerja. Dia harus berhadapan sama bos yang super nuntut, yang tentu aja nambah beban di pundaknya. Dan bahkan urusan asmara pun jadi sumber stres juga. Dia harus hadapin tekanan sosial karena pacarnya bakal dilangkahi adiknya nikah duluan. Wah, ini relate banget kan di budaya kita. Nah, ini dia nih dialog kuncinya. Kita itu nggak bisa nyumbang duit, jadinya nyumbang tenaga. Satu kalimat dari ibu si karakter ini aja udah ngerangkum semuanya. Rasa pasrah, konflik antar generasi, dan tembok yang coba didobrak sama Arga. Ini suara dari mereka yang ngerasa kejebak sama keadaan. Tekanan di dalam film ini ternyata cerminan dari tekanan yang beneran dia rasain di lokasi syuting. Bayangin aja, dia harus berakting bareng beberapa aktor paling dihormatin di Indonesia. Coba deh lihat daftar pemainnya. Ada Nini El Karim, Sarah Sechan, Ayu Laksmi, ibu dari Pengabdi Setan, dan Jami Aditya. Ini aja udah bikin gemeteran kan? Dia dikelilingin sama aktor-aktris veteran yang ya ampun, legend semua. Ardit cerita dia tuh super gugup pas dekat Nini El Karim. Kenapa? Karena pendekatannya ke karakter tuh akademis banget. Selama reading, Bu Nini bisa bilang, manusia tuh nggak kayak gini, dan penjelasannya berdasarkan ilmu psikologi. Ardit jadi ngerasa kayak lagi diuji, bukan lagi reading film. Dan di sini poin krusialnya, Ardit ngaku kalau karakter Arga ini tuh, ya 70% adalah dirinya sendiri. Jadi, batas antara akting sama kenyataan jadi tipis banget. Rasa tidak aman yang kita lihat di layar itu bukan akting, itu beneran perasaan Ardit yang terpampang nyata. Penting buat diingat, film ini tuh nggak muncul gitu aja. Ini adalah puncak dari semua pengalaman Ardit di berbagai bidang kreatif. Dan masing-masing bidang itu punya tingkat kecemasannya sendiri-sendiri. Nah, perbandingan ini ngegambarin dengan pas banget jenis-jenis tekanan yang dihadapin. Kalau stand-up comedy itu kayak lari sprint yang ngeri banget. Cemasnya tinggi, tapi hasilnya langsung dapat ketawa penonton. Nah, kalau bikin film, itu maraton. Prosesnya panjang, kolaboratif, dan hasilnya nggak pasti. Terus, gimana cara dia ngatasin semua tekanan kreatif itu? Jawabannya, video game. Tapi uniknya, sekarang dia lebih sering nikmatin game itu kayak nonton film. Jadi dia nonton aja semua cutscene-nya di YouTube dari game kayak Days Gone atau Assassin's Creed tanpa harus mainin sendiri. Itu pelariannya. Oke, akhirnya, semua perjuangan pribadi, semua tekanan kreatif ini muaranya cuma satu, ujian besar di depan publik, yaitu box office pas musim liburan. Dan pertaruhannya kali ini tuh, lebih tinggi dari sebelumnya. Pasar film kita emang lagi gila-gilanya, tapi artinya persaingannya juga brutal. Ada 6 film lokal gede yang rilis barengan tahun ini, rebutan penonton di waktu yang sama. Naik 1 dari tahun lalu. Tapi yang ironis, justru pujian yang datang malah jadi sumber kecemasan baru buat dia.
Review-review super positif dari pemutaran awal malah bikin dia takut. Takut kejadian lama keulang lagi, di mana film yang disukai kritikus, malah nggak laku di pasaran. Kutipan ini benar-benar nangkep ketakutan terbesarnya. Dia khawatir filmnya, walau dipuji orang-orang film, mungkin terlalu Jakarta-sentris. Gimana nasibnya kalau dilempar ke penonton umum yang seleranya beda-beda? Apa mereka bakal ngerti? Apa mereka bakal suka? Nah, ini jadi ninggalin kita semua sama satu pertanyaan besar yang lagi dihadapi Ardit dan timnya sekarang. Ini pertarungan klasik kan? Antara idealisme seni sama realita pasar. Pertanyaannya, bisa nggak sih sebuah cerita yang sangat personal, yang dipuji para ahli, pada akhirnya bisa nyentuh hati penonton di seluruh Indonesia dan jadi sukses besar? Kita tunggu aja jawabannya.